Halo, selamat pagi teman-teman menjelang siang ya. Oke. Uh, Pertama-tama Pagi. saya Morning. Pagi Om. ya Morning, Pagi Om Peter. Om. sore Pagi, Om. Pagi, Om Peter. Pagi. ya luar biasa ya. Morning, Om Dit. Pagi Om Dit. Uh, Awal saya masuk LinkedIn, saya cuma ngelihat LinkedIn sebagai sosmed yang sangat dingin ya. Isinya adalah orang-orang dengan jabatan tinggi, jas, dasi gitu ya. Tapi kita semua berhasil mengubah itu. Ya, saya berterima kasih kepada teman-teman semua karena telah memungkinkan ini terjadi dan telah memfungsikan LinkedIn sebagaimana mestinya gitu ya untuk saling menolong bersama melewati semuanya ini. Oke, teman-teman, kalau teman-teman selama ini mengikuti postingan-postingan saya ya, itu teman-teman akan bisa mengambil benang merah bahwa saya banyak berfokus kepada self, diri sendiri. Maksudnya diri kita, gitu ya. Bagaimana kita memaksimalkan diri kita, personal brand, jati diri, gitu ya, kompetensi, dan lain sebagainya, resilience, supaya kita bisa siap menghadapi kondisi apapun, ya, teman-teman. Karena banyak sekali dari dulu ya, dari sejak saya awal masuk LinkedIn, itu curhatnya itu mengenai perusahaan, mengenai bos, mengenai manajemen, mengenai dizolimi manajemen, ya. Tapi kalau saya nasihatkan sesuatu yang bersifat self development atau self resilience, itu mereka jadi reluctant semua. Jadi kecewa gitu ya. Banyak kok ya warganet yang curhat sama saya hanya untuk akhirnya kecewa. Karena apa? Yang saya nasihatkan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ekspektasi mereka adalah saya bisa mengeluarkan suatu jurus atau mantra gitu ya, gimana caranya ngerubah bos, ngerubah rekruter, ngerubah perusahaan supaya sesuai dengan keinginan mereka. Padahal enggak sama sekali. Ya, dunia tidak bekerja dengan cara seperti itu, teman-teman ya. Dan oleh karenanya saya tidak peduli ya siapa aja yang kecewa, siapa aja yang kemudian jadi hater saya, I don't care. Ya, saya udah terbiasa. Yang saya utamakan adalah bagaimana kita bisa stay true to yourself. Ya, dan dengan inilah saya pengen teman-teman sedikit saya berbagi ya sudut pandang saya tentang apa pandangan saya tentang pandemi ini ya, dan bagaimana kita menyikapinya berdasarkan dari apa yang saya alami di karir saya dan di kantor saya sekarang. Oke teman-teman, ini slide saya cuma satu ya, jadi saya padetin aja materinya karena memang cuma 10 menit. Ini adalah mind map saya ya, yang saya kemarin janjikan itu PESCOT itu apa gitu ya. Kita pertama-tama harus melihat dari sudut pandang global dulu tentang kenapa ini semua terjadi ya. Jauh sebelum COVID-19 ini terjadi, saya udah banyak ngomongin tentang VUCA, career switch ya, tadi kata CCHR, personal pivoting, saya udah ngomong jauh hari sebelumnya. Dan ternyata ini terjadi ya. Yang paling kaget adalah ya tadi Pak Wisodo ini ya udah memaparkan, yang paling kaget dan paling nggak siap mengikuti arus adalah biasanya mereka yang udah pikirannya itu kegemukan gitu loh ya. Oh jabatan saya tinggi, gengsinya tinggi gitu ya, kebanyakan cicilan. Nah ini mereka yang paling nggak agile sebenarnya. Tapi di tingkatan operator, blue collar worker ya, mereka itu justru lebih agile dari kita karena nggak ada beban ya. Mau switch ke wirausaha, mau dagang ini dagang itu nggak ada gengsi ya, dan mereka justru bisa survive gitu loh ya. Yang selama ini kesulitan untuk adjust dengan situasi ini adalah mereka yang mengagungkan silver spoon karir gitu ya. Karir gue nih silver spoon ya, kerja di perusahaan hebat, karir saya nggak pernah turun, gaji saya nggak pernah turun, selalu naik ya. Begitu Tuhan menegur mereka dengan cara ini, mereka kaget dan frustrasi gitu ya. Jadi di zaman sekarang there is no such thing as silver spoon karir. Saya selalu katakan itu kepada mereka ya. Yang sekarang temanya lagi mengemuka adalah agility dan resilience. Nah, gimana caranya kita menyikapi ini semua? Oke, teman-teman, kita bisa lihat dari sudut kiri atas ya. Halo, ini suara anak siapa nih? Ya, oke. Di sudut kiri atas itu ada kondisi VUCA ya. Sebelum COVID-19, VUCA ini sudah mulai menyerang kita ya. Terus ditambah COVID-19, lalu ditambah situasi geopolitik. Ya, kita tahu bahwa sebelum COVID ini,
Amerika dan Cina Daratan itu sudah terlibat perang dagang. Dan ini efeknya ke semua negara, ya. Ekonomi kita susah dan ya banyak hal lainnya lah, ya. Lalu turun itu semua menyebabkan perubahan besar di lanskap industri, model bisnis, produk atau target pasar. Ya. Perusahaan kita nih berubah nih, bahkan industrinya berubah. Nah, lalu gimana itu memberi efek ya kepada workflow, kepada cara kerja perusahaan tersebut, ya, terutama yang dalam kaitannya dengan rekrutmen. Nomor satu, ya, ketika COVID ini terjadi dan setelah COVID ini terjadi, rekrutmen akan semakin ketat, ya, teman-teman ya. Ini yang bikin kita agak merinding gitu ya. Fresh grade yang baru lulus di tahun ini adalah yang cukup menderita ya, sangat menderita malah. Karena fresh grade yang sebelum-sebelumnya itu aja udah mulai banyak yang susah cari kerja. Nah, sekarang lebih lagi gitu, ya. Nah, rekrutmen ultra ketat ini juga akan terjadi sama mereka yang di layoff, ya. Ini kondisi yang cukup mengerikan buat kita semua. Nah, lalu ada yang poin kedua adalah perampingan, ya, perampingan organisasi, lean organization. Karena saya berkarya di startup, lean organization ini udah jadi makanan sehari-hari, nggak aneh gitu ya. Satu orang multitasking, multi-talent, itu it's okay. Dan saya enjoy ada di organisasi semacam itu. Semakin sedikit orang, semakin sedikit drama, semakin sedikit politik. Nah, tapi yang tadinya gemuk, ya, itu yang paling kesulitan, ya. Harus banyak melakukan layoff, delayering, ya, kata Pak Wisodo nih. Kalau kata saya, dehierarki, ya. Jadi, pemendekan rantai komando, ya, sehingga organisasi menjadi lebih agile gitu. Nah, lalu ada tren baru ke depannya ya, ini baru ramalan saya aja gitu ya, bisa jadi salah. Itu sistem kerja outsourcing akan semakin menguat. Ya, ini bukan iklan perusahaan outsourcing, enggak gitu ya. Tapi selama ini kan outsourcing itu sering dipandang negatif ya, gitu, karena memang banyak oknum yang nggak bener gitu. Nah, tapi ke depannya perusahaan-perusahaan ini akan makin kepikiran gitu ya untuk mempekerjakan secara outsourcing aja gitu loh. Karena mereka udah merasakan sendiri betapa repotnya itu menangani layoff karyawan yang PKWT dan PKWTT ya, kartap atau karyawan kontrak gitu. Ribet banget gitu. Belum lagi kalau ada serikat buruhnya, serikat pekerja yang mau dituntut ini itulah negosiasi. Liur lah kalau kata bahasa Sunda ya. Nanti ke depannya itu akan semakin mengemuka gaya kerja outsourcing plus gaya kerja freelance ya, by project ya, remote working, atau cara kerja konsultan. Kalau yang expertise-nya sudah mencukupi, ya, itu akan memilih sistem konsultan. Jadi bisa ngambil beberapa project, gitu ya. Kalau yang terspesialisasi ke dalam satu keahlian itu freelance, ya, misalnya desainer grafis, ya kan coding, coder, gitu ya. Nah, ini nanti Mas Nabi akan lebih menjelaskan. Nah, lalu akan lebih mengemuka lagi work-life integration. Udah semakin sedikit perusahaan yang bisa menjanjikan work-life balance gitu ya. 9 to 5 itu kayaknya udah makin gak zaman. Nanti akan semakin mengemuka work-life integration. Ya, selama WFH ini kan jadi work-life integration, ya nggak? Teman-teman banyak ngeluh tuh, ya. Ini malah jadi kerja 24 jam gitu, disuruh-suruh ini itu gitu. Nah, dari situ sebenarnya organisasi, manajemen kita itu udah bisa mengukur bahwa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang tadinya bisa harus dilakukan oleh 10 orang misalnya, ternyata bisa dilakukan oleh cuma 5 orang, ya, karena WFH. Ya, nggak terbuang waktunya sama ini itu yang nggak perlu gitu. Nah, inilah dasar dari perusahaan akan melakukan perampingan dan dehierarki tadi. Ya, oke. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan untuk menyikapi semua ini, ya? Yaitu yang saya katakan sebagai PESCOT, resilience dan agility. Ya, bagaimana kita bisa menyikapi semua ini dengan agility? Kalau bahasa populernya, nggak usah baper, nggak usah susah move on. Ya, ini semua kita alami, kita semua sakit. Ya, nggak usah merasa diri yang paling terzolimi gitu. Ini adalah sikap yang biasanya ini saya kritik ya dalam konseling personal gitu ya, dan mereka biasanya sakit hati gitu ya, terus ngeblok saya gitu, bodo amat. Yang rugi siapa gitu loh ya. Nah, andai Anda masih bekerja ya dan baik-baik aja karirnya, good, tapi kita harus meningkatkan kualitas intrapreneurship kita ya. Intrapreneurship itu apa maksudnya?
Intrapreneurship itu adalah entrepreneurship tapi yang diterapkan dalam organisasi perusahaan. Kita sebagai karyawan, ya. Jadi pengusaha-pengusaha di zaman sekarang itu akan lebih bersyukur kalau karyawannya banyak yang punya karakter intrapreneurship. Maksudnya apa? Ya, mudah pengertian. Ya, mudah pengertian itu maksudnya misalnya gini, perusahaan lagi goyang gitu, kapal lagi goyang, kapten gitu ya. Nah, karyawan-karyawan ini tuh mengerti dan malah ikutan memberi solusi. Itu salah satu contoh kecil intrapreneurship. Ya, kalau karyawan yang pengennya cuma jadi karyawan doang terima gaji kan bodo amat ya, mana mau tahu gitu. Diajak mikir aja susah gitu loh. Diajak mikir aja susah, apalagi mikirin strategic things gitu ya. Nah, lalu gimana jika ternyata kita terkena dampak COVID-19 ya? Nah, ini yang lebih diperkuat adalah entrepreneurship dan kemudian networking-nya ya. Sayangnya teman-teman ya, entrepreneurship seperti halnya karir ya, bukan sesuatu yang bisa dibangun semalam. Ya, banyak sekali peniti karir yang terkena layoff, terkena dampak COVID-19, baru menjalankan entrepreneurship dari nol, gitu ya. Oke, ternyata dia udah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuat. Misalnya bikin makanan enak, ini itu, dia punya keahlian gitu ya. Tapi ternyata dia nggak punya network-nya selama ini. Ya, ngejualnya susah. Nggak punya network, oke lah ya. Tapi ternyata dia juga nggak pernah main sosial media gitu. Wah, ya pusing. Ya, ini yang paling pusing gitu loh. Yang paling pusing itu sebenarnya adalah yang nggak tahu apa harus dibuat gitu ya sebagai entrepreneur. Lalu nggak ada network, nggak ada kenalan karena selama ini keasikan kerja gitu ya dan menganggap perusahaannya baik-baik aja. Dan kemudian nggak memanfaatkan teknologi dan sosial media. Wah, ini yang paling terdampak ya sebenarnya teman-teman. Tadi Pak Roh juga udah cerita, tukang sayur aja sekarang udah online. Ya, itu tukang sayur keliling gitu ya. Kalau yang saya pegang kan tukang sayur, beneran tukang sayur gitu ya, berupa apps gitu ya. Tapi kurang lebih prinsipnya sama gitu. Nah, ini semua membawa dampak ya kepada dunia rekrutmen. Nah, nomor satu ya, ke depan ya, itu recruiter akan lebih mencari mereka yang saya sebut, atau Elon Musk sebut, itu sebagai expert generalis. Expert generalis itu apa? Expert generalis adalah mereka yang punya kompetensi utama, ya, tapi juga punya beberapa kompetensi pendukung yang dibutuhkan untuk memperkuat kompetensi utama. Ya, tadi CCHR sudah menyebut, ya, kebetulan itu bidang yang saya jalankan selama ini. Saya motret dari tahun 92, tapi sekarang harus mati-matian belajar video editing. Karena apa? Sekarang eranya video, ya. Karena semua orang udah bisa motret dengan bagus banget gitu ya. Lalu apa bedanya saya dengan orang lain? Ya, supaya saya bisa tetap mengikuti arus, saya harus belajar video editing dan itu susah banget. Ya, karena cara kerja orang video sama cara kerja orang fotografi itu beda jauh ternyata. Ya. Tapi saya tetap ya, oke. Tapi saya harus tetap embrace itu kan gitu loh. Nah, saya harap teman-teman juga punya spirit yang sama gitu. Nah, lalu ini juga akan recruiter gitu ya. Ini diharapkan bisa membuka pikiran dan wawasan gitu ya. Karena akan semakin banyak pekerja yang ada karir gap di CV-nya gitu ya. Lalu memiliki bisnis sampingan, entrepreneurship, lalu memiliki aktivitas sosial media yang tinggi. Nah, ini kan biasanya yang selama ini dimusuhi oleh rekruter, terutama rekruter ini ya, rekruter saurus gitu, yang biasanya memusuhi hal-hal seperti ini. Kesannya karyawan itu kalau punya bisnis sampingan atau sosial medianya itu tinggi aktivitasnya, itu sebagai seseorang yang nggak bisa kerja gitu loh. Nah, mindset ini udah harus mulai dirubah oleh dunia rekrutmen, ya. Lalu siapkan disclaimer dan rambu aturan. Jadi misalnya kita akan menerima para pekerja yang ada karir gap ya, terus punya usaha sendiri. Ini kita siapkan sebaiknya aturan main yang jelas gitu ya, agar tidak terjadi konflik kepentingan gitu. Ini namanya collaborative mindset ya. Jadi jangan ditolak dulu nih kandidat yang seperti ini. Tapi diterima dulu tapi dengan berbagai rambu yang baik ya, supaya tidak merusak misalnya fasilitas perusahaan, tidak menggunakan waktu perusahaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu dari sisi kandidat, ini juga harus mampu mengkomunikasikan hal tersebut dengan terbuka dan jujur, ya teman-teman ya. Kalau zaman dulu, ya, ini terutama di LinkedIn saya lihat ya, orangnya sebenarnya udah berhenti kerja dari perusahaan terakhir, tapi ditulisnya itu masih di LinkedIn gitu ya. Ini banyak sekali dan ini menurut saya ya, sorry nih kalau menyinggung gitu loh. Ini penyakit sosial, ya.
nggak jujur, ya. Saya cuman kerja 2 bulan aja di satu perusahaan, saya cantumin kok di LinkedIn. Bodoh amat. Saya tetap dapat kerjaan gitu ya. Nah, tapi ada orang tuh yang udah berhenti 3-4 bulan gitu ya dari perusahaan terakhir, terus ditulis di LinkedIn itu seolah-olah dia tuh masih bekerja di situ. Nah, ini sebenarnya bahaya. Mentalitas seperti ini tuh bahaya. Ya, jadi ketika kita sudah punya bisnis sampingan atau ada karir gap di dalam CV kita, ya kita komunikasikan kepada rekruter, dan rekruter itu diharapkan membuka pikirannya gitu ya untuk kejujuran ini gitu. Sekarang udah era keterbukaan lah ya. Nah, plus ya kandidat yang punya entrepreneurship bagus ya dan kegiatan sosial media yang tinggi itu adalah fighting spirit, network-nya bagus dan mindset yang lebih positif ya. Intrapreneurship itu gitu. Nah, lalu loh ini kok slide-nya mana? Coach? Halo? Ya, bentar. Aku lanjut aja nggak, Matt? Bentar. Ya. Ya. Oke, nah, cuman minusnya, ya, potensi minusnya adalah bagaimana sang pekerja tersebut membagi fokus, manajemen waktu, manajemen energi, dan mencegah potensi konflik kepentingan dengan perusahaan. Ini yang harus dikomunikasikan baik-baik sama perusahaan, ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman aware, saya pernah itu bekerja di 2 PT berbeda, ya, dan dua pimpinan di PT itu saling tahu bahwa saya kerja di PT lain, gitu. And it's okay, gitu ya. Saya tuliskan di LinkedIn saya malah, gitu, ya. Semua bos saya itu koneksi first degree saya, gitu. Nah, yang penting adalah kerjaan beres, gitu. Nah, tapi memang lain ilalang, lain rumput ya, gitu. Lain padang, lain ilalang, gitu. Yang penting komunikasi baik-baik sejak awal. Jangan main sembunyi-sembunyi. Ya, sekarang udah nggak musim. Oke, nah sekarang ada satu mantra yang saya pengen teman-teman embrace untuk menjalani tantangan-tantangan ini ke depannya. Ya, nomor 1 adalah PESCOT ya, passion. Nah, passion ini saya ingin menggarisbawahi dengan garis merah. Ya, maksudnya adalah dengan passion, bukan sesuai passion. Karena sekarang udah nggak relevan lagi ngomongin apakah bidang tersebut sesuai passion saya atau enggak, gitu. Ya, sekarang lakukan semuanya yang ada, yang bisa bikin dapur ngepul dengan passion. Ya, contohnya saya dengan istri saya, itu bikin kentang kering gitu ya. Itu sebenarnya saya udah bekerja bareng istri saya itu dari tahun 2014. Ya, baru berasa hasilnya itu di kondisi-kondisi seperti ini. Jadi teman-teman bayangin, entrepreneurship itu nggak bisa dadakan. Ya, baru bisa ngerasain hasilnya ini sekarang-sekarang ini, gitu ya. Kita nggak perlu terlalu promosi jor-joran, jualan, maksa orang, tapi udah ada basis pelanggan. Itu dari 2014, teman-teman ya. Nah, kadang kita mengerjakannya dengan passion. Pikir-pikir gini ya, belanja kentang malam-malam, milih gitu ya, kentang yang bagus, terus ngerajangin satu-satu, ngerendemin, ngegoreng, sampai mukanya ini berminyak semua. Emangnya itu passion kita? Kan kagak, ya. Tapi kita lakukan itu dengan passion, supaya produknya enak, supaya orang-orang puas makannya gitu loh. Ya, saya udah merasa udah sejak lama ya, merasa saya nggak layak lagi bertanya, ini sesuai dengan passion saya atau enggak ya? Ini biasanya fresh grad nih yang nanya gitu ya. Umpit, gimana caranya supaya kita bekerja supaya sesuai passion? Ya, bekerja dengan passion dulu gitu loh, selama beberapa lama. Sanggup nggak gitu? Unless kamu dilahirkan di keluarga Bill Gates gitu ya, duitnya triliunan dolar, baru boleh ngomongin passion gitu loh. Oh, sesuai passion, iya pengennya balap mobil setiap hari gitu. Ya silahkan gitu loh. Ya kita ini siapa gitu loh. Nah, ini saya pengen teman-teman ini lebih punya self assessment gitu ya, tahu diri gitu. Gua ini siapa gitu. Apalagi lelaki yang punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga, itu lebih nggak relevan lagi buat ngomongin sesuai passion gitu. Harus dengan passion, PESCOT ya. Nah, lalu nomor 2 itu have the courage to take decision. Nah, ini kebanyakan orang-orang terutama yang tipe-tipe analis gitu ya. Ini kalau udah mulai terlalu banyak menganalisa, terlalu banyak mempertanyakan peluang ini itu, biasanya ini nggak kemana-mana hidupnya. Ya, terlalu banyak bertanya, terlalu banyak menganalisa. Yang namanya entrepreneurship itu nggak seperti itu. Ya, demikian juga dengan entrepreneurship. Ya, karena apa? Karena setiap keputusan kita itu ada resikonya. Bahkan tidak memutuskan apapun, itu ada resikonya. Nah, ini yang kadang-kadang tuh sulit diterima oleh orang-orang yang berkonsultasi dengan saya. Pak, Bapak nggak memutuskan apapun, itu ada resikonya. Saya udah jabarin 3 poin gitu ya. Dan orang-orang biasanya nggak mau terima kenyataan. Terus mereka jadi sebel sama saya gitu. Ya, bodoh amat gitu ya. Begitu ya. Gitu. Nah, jadi kita harus punya keberanian karena apa? Ada Tuhan di dalam setiap keputusan kita.
gitu. Keputusan kita dianggap benar, ada Tuhan di situ. Keputusan kita dianggap salah, ada Tuhan di situ. Ya, jadi saya bukannya lagi ngotbahin orang atau apa, enggak. Itu benar udah saya alami sendiri. Saya putuskan ini, lakukan ini dengan passion, udah jalan, just do it gitu. Nggak usah terlalu banyak menganalisa, cukup dianalisa ini resikonya apa, cara jalaninnya gimana, metodenya apa, udah gitu loh. Ya, nggak usah terlalu banyak cang-cincong. Oke, yang nomor 3 itu adalah determination. Determination ini adalah dedikasi, fokus. Kalau kata teman-teman Muslim itu istiqomah, ya, tekun, fokus gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita gagal di masa transisi ini, itu akan lebih menyulitkan kita setelah pandemi ini berakhir. Karena setelah pandemi ini berakhir, lanskap industri ini berubah total. Ya, teman-teman ya. Nah, di masa-masa transisi ini, mumpung lagi di rumah, justru ini saat yang tepat untuk mengambil keputusan yang tepat gitu. Apapun itu sesuai dengan kondisi Anda, ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya tidak sedang berapi-api menawarkan asuransi MLM, enggak gitu ya. Tapi maksudnya adalah gini, self-assessment, lakukan self-assessment, ya, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, lalu analisalah dengan tepat gitu loh, peluang-peluang yang ada. Ya, dan jalankan ini dengan PACE code, ya, passion, courage, determination. Gak usah terlalu banyak takut, gak usah terlalu banyak cincong, nanya, menganalisa, lakukan aja gitu. Yang penting dapur ngepul, ya. Karena apa? Keluarga kita membutuhkan keberanian kita. Bukan analisa kita. Analisa nggak bikin perut anak-anak kita kenyang. Ya, gitu. Saya pengen teman-teman lebih embrace perubahan tren ini gitu ya. Lalu ke depannya, status karyawan kontrak atau karyawan tetap PKWT, PKWTT lah apa itu semakin nggak relevan, teman-teman ya. Perusahaan akan gimana caranya supaya lebih ramping, lebih efisiensi. Jadi teman-teman yang bermimpi untuk menjadi karyawan tetap, terus kalau di PHK dapat pesangon ini bla 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 gitu ya, lupakan ya sebelum sakit hati. Oke? Jadi pesan saya, ini mungkin waktu saya udah habis, ya. Ya selanjutnya Mas Nabi gitu ya, kurang lebih gitu ya teman-teman. Udah menangkap pesan utama saya dan diskusi-diskusi selanjutnya silahkan japri ke saya atau lewat pertanyaan. Terima kasih teman-teman ya. Oke, makasih Om Peter. Makasih Pak Peter. Makasih. Berarti udah gak ada masalah gitu ya kan. Ini yang masalah adalah yang selama ini saya soroti punya mental blocking untuk membangun entrepreneurship. Nah, Oke. Saya diam dulu Oke, ya, saya Pak. Terima kasih. hasilnya seperti ini Om Pet. Silakan. Ya. Ini hasilnya. Selalu kehabisan energi dan waktu ya. Ya, oke. Memang ini gampang-gampang susah ya gitu ya. Tapi saya cuma mau singkat aja ngasih satu gagasan kepada teman-teman semua adalah begini. Ketika kita berinvestasi uang, kita akan mendapatkan uang. Ya. Ketika kita berinvestasi waktu, kita akan mendapatkan waktu juga. Ketika kita berinvestasi pengetahuan, ya, kita bisa mendapatkan uang dan waktu. Nah, coba pikirkan kata-kata saya tersebut, ya. Saya tidak mau membahas secara mikro, kenapa teman-teman sanggup atau nggak sanggup memanage waktu, tapi intinya adalah semuanya bisa diupayakan, ya sebenarnya. Ya. Terima kasih. Ya. Lanjut Mas Nabi, silakan. Mantap.